Berkaitan dengan perdamaian dan reformasi hukum, keberadaan BRA, Badan Reintegrasi Aceh, sangatlah penting. Hingga saat ini masih banyak masyarakat korban konflik dan ex-kombatan yang belum mendapatkan keadilan pasca perdamaian. Berdasarkan Kanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Muallim sebagai Ketua KPA memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan Ketua BRA. Sejak tahun 2017 hingga 2024, pagu anggaran BRA mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab Anda terhadap penyimpangan anggaran publik yang terjadi di Badan Reintegrasi Aceh? Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu, Bapak? Oh. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 120 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. BRA memang kita tahu adalah wadah daripada perjuangan. Wadah daripada mantan kombatan. Tetapi dalam penyelenggaranya, yang lagi hantu bawa-bawa kaya. SKPA Sabah, Sekretariat Sabah, Ketua BRA semacam. Inilah yang perlu kita sikapi untuk masuk ke BRA supaya lancar. Sinkronisasi antara Ketua dan Sekretariat dan KPA tidak nyaman. Masing-masing ada kepentingan. Yang intinya Ketua BRA selalu tidak dapat menjalankan semua program. Ada satu tahun 2012 sampai anggarannya mati total. Karena apa? Semua ada kepentingan di situ. Itu yang perlu kita jelaskan, perlu kita ketahui adalah dana usul sudah terbagi 5. Satu antaranya untuk mantan kombatan. Nah, bacuran jauh mantan kaidra perosa. Kiban 4 sejahtera mantan kombatan. Jodoh pilih lo untuk yang nawai tu nyal dia dah berpegat. Polta no, lihat mantan kombatan. Osus yang dijanjikan oleh pusat 1% untuk mantan kombatan. Harap pucet angin. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak yang ditambahkan. Baik, terima kasih. Badan Reintegrasi Aceh ini adalah wadah turunan daripada undang-undang pemerintah Aceh. Semua yang tergabung di sini bukan hanya kombatan GAM saja yang diperhatikan di sini. Harus memahami bahwa seluruh korban konflik di sinilah tempat pengaduan mereka. Dan selama ini pun disalurkan sesuai aturan. Kalau ada yang menyimpang, silakan. Waktu habis, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan Anda menanggapi atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Kanun BRA dari 2015, bicara sinkronisasi sekarang. Ini hal yang luar biasa telatnya. Kita ingin tentu korban konflik, mantan kombatan betul-betul merasakan kesejahteraan dengan dana yang lebih dari setengah triliun tersebut. Bukan malah kemudian ada penyelewengan keuangan yang menyebabkan ada yang masuk ke penjara. Ini tentu kita berharap ke depan BRA itu benar-benar menjadi Badan Reintegrasi Aceh yang bermanfaat. Karena ini badan yang sangat strategis untuk bagaimana korban konflik dan juga mantan kombatan menjadi terperhatikan, menjadi sejahtera dan sesuai juga dengan amanat Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 6, Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan kembali pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu menanggapi 60 detik dimulai saat berbicara. Oleh karena itu, jika diizinkan Allah nanti kami memimpin, itu kami perbetul. Nyopat nacut Bang Bustami. Padiga talake supaya SKPA dan Ketua Sekretariat untuk digantau. Pajak gantau berosa. Empat nara.
Lewat Tedro gurunya jadi PJ Gubernur. Tidak ada sama sekali. Jadi untuk Tacok sikapi ini harus kita sama-sama merujuk kepada pusat. Supaya ini betul-betul serius, baik ramai lagi jamun. Yoka ramai enteknya hek tu. Siapa saja yang jadi ketua BRA nanti, akan kita pastikan butir-butir MOU yang sudah kami tanda tangani antara RI dan GAM.